Nama saya Fitriani Tungadil dari kelas A121 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, mata kuliah Hukum Tata Negara. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama, sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Pembukaan Undang-Undang 1945, alinea yang keempat menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu apa itu sistem pemerintahan. Jadi istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, jaringan atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang berasal dari kata perintah. Kata-kata itu berarti perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh atau melakukan sesuatu. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara. Sedangkan pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Jimli Asidik juga mengemukakan sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian Regeringsstaat, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif. Maka dalam arti luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu kekuasaan eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan. Kekuasaan legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan. Adapun tujuan dari pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Selanjutnya mengenai perbandingan antara Indische Staatsregeling dengan Undang-Undang 1945. Apabila diteliti kembali struktur dan sejarah penyusunan Undang-Undang 1945, tampaklah bahwa sebenarnya sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sistem campuran. Namun, sistem campuran ini bukan campuran antara sistem presidensial model Amerika Serikat dan sistem parlementer model Inggris. Sistem campuran yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah sistem pemerintahan campuran model Indische Staatsregeling atau konstitusi kolonial Hindia Belanda dengan sistem pemerintahan sosial model Uni Soviet. Semua lembaga negara kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR merupakan turunan langsung dari lembaga-lembaga pemerintahan Hindia Belanda dahulu yang berkembang melalui pengalaman sejarahnya sendiri sejak zaman VOC. Secara ringkas, apabila lembaga-lembaga pemerintahan Hindia Belanda menurut Indische Staatsregeling dan lembaga-lembaga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 tersebut disejajarkan, maka akan tampak sebagai berikut,
Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat sejajar dengan Soviet tertinggi. Yang kedua, Presiden dan Wakil Presiden sejajar dengan Governor General and Lieutenant Governor General. Dewan Pertimbangan Agung sejajar dengan Raad van Netherlands Indi. Dewan Perwakilan Rakyat sejajar dengan Volksraad. Badan Pemeriksa Keuangan sejajar dengan Algemene Rekenkamer. Mahkamah Agung sejajar dengan Hoge Rechtshof van Netherlands Indi. Peneliti mengenai sistem pemerintahan negara Indonesia. Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Berdasarkan 7 kunci pokok sistem pemerintahan tersebut, sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Memasuki masa reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi yang pertama, adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, dan yang kedua, jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Berdasarkan hal itu, reformasi yang dilakukan adalah melakukan perubahan atas amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan 4 kali oleh MPR, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan 2002. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen itulah kemudian menjadi pedoman bagi sistem pemerintahan Indonesia sekarang ini. Lalu bagaimana sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen? Sekarang ini sistem pemerintahan Indonesia sedang ada pada masa transisi sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat tahun 2000. Sistem pemerintahan Indonesia masih mendasar pada Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya pemilu 2004. Adapun pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Bentuk pemerintah adalah republik, sedangkan sistem pemerintahannya adalah presidensial. Yang artinya yang menjabat sebagai kepala negara yaitu adalah presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
Kemudian kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Parlemen terdiri atas dua bagian atau bicameral, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam sistem presidensial. Beberapa variasi sistem pemerintahan presidensial di Indonesia yaitu yang pertama, presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. Yang kedua, presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Yang ketiga, presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Dan yang terakhir, parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget atau anggaran. Jadi dengan demikian adanya perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal tersebut diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bicameral, mekanisme checks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Jadi sebelum diadakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis Undang-Undang Dasar 1945 menyediakan satu pasal yang khusus mengatur tentang tata cara perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu dalam pasal 37 yang berbunyi, untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir. Yang kedua, putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Jadi meskipun sudah diadakan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, namun tetap masih terdapat kelebihan dan kelemahan pada sistem pemerintahan Indonesia. Kelebihannya itu antara lain, presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR. Yang kedua, pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet. Dan yang ketiga, presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan DPR. Adapun kelemahan dari sistem pemerintahan Indonesia antara lain yaitu ada kecenderungan terlalu kuat otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden. Yang kedua, sering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak prerogatif presiden. Yang ketiga, pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh. Dan yang keempat, pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian. Selanjutnya mengenai sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa. Secara garis besar, sejarah Indonesia terbagi atas 3 masa, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa Orde Lama berjalan dari tahun 1945 hingga tahun 1968 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Penyebutan masa Orde Lama merupakan istilah yang diciptakan pada masa Orde Baru. Sebenarnya, Soekarno tidak begitu menyukai istilah Orde Lama ini. Ia lebih suka menyebut dengan istilah Orde Revolusi. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar negara. Sebenarnya di bawah Undang-Undang Dasar 1945 telah tercantum bahwa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun selama 3 bulan terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Penyimpangan itu adalah mengenai pembentukan kabinet parlementer dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Sehingga pada masa ini dipengaruhi oleh Belanda, Indonesia menggunakan sistem parlementer. Masa parlementer berakhir ketika dikeluarkannya dekret presiden pada 5 Juli 1959. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa Orde Baru. Istilah Orde Baru dipakai untuk memisahkan kekuasaan era Soekarno. Ini disebut sebagai Orde Lama dengan masa kekuasaan era Soeharto. Era Orde Baru juga digunakan
untuk menandai setelah masa baru setelah ditumpasnya pemberontakan PKI tahun 1965. Pada masa Orde Baru, awalnya demokrasi Indonesia mengalami kemajuan. Namun dalam perkembangannya, kehidupan demokrasi era Orde Baru tidak jauh berbeda dengan demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan presidensial juga terlihat ditonjolkan. Kemudian Soeharto menetapkan demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Adanya sistem pemerintahan pada masa reformasi. Era reformasi dimulai dari tumbangnya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada masa reformasi atau pada era reformasi, pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila diterapkan sesuai dengan asas demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila. Pada era ini, pemerintahan memberikan ruang gerak kepada partai politik dan DPR untuk turut serta mengawasi pemerintahan secara kritis. Jadi dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi 4 institusi pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri. Pembagian sistem pemerintahan negara secara modern terbagi 2, yaitu presidensial dan ministerial atau parlemen. Pembagian sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, badan eksekutif dapat mendapat pengawasan langsung dari legislatif. Sebaliknya, apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan legislatif, maka sistem pemerintahannya adalah presidensial. Dalam sistem pemerintahan negara republik, lembaga-lembaga negara itu berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis. Sedangkan dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbeda. Sistem pemerintahan suatu negara berbeda dengan sistem pemerintahan yang dijalankan di negara lain. Namun, terdapat juga beberapa persamaan antara sistem pemerintahan negara itu. Misalnya, 2 negara memiliki sistem pemerintahan yang sama. Perubahan pemerintah di negara terjadi pada masa genting, yaitu saat perpindahan kekuasaan atau kepemimpinan dalam negara. Perubahan pemerintahan di Indonesia terjadi antara tahun 1997 sampai 1999. Hal itu bermula dari adanya krisis moneter dan krisis ekonomi. Sekian. Itulah presentasi singkat dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Hai semuanya, kalian baru tamat dari SMA atau SMK? Bingung mau nyari tempat kuliah di mana? Kalau teman-teman masih bingung, saya ingin merekomendasikan salah satu kampus, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia yang berada di Manado. Kampus ini menyediakan 6 fakultas, diantaranya adalah Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Sastra. Bagi calon mahasiswa yang tertarik masuk di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, silakan cek informasi mahasiswa baru di laman PMB di bawah ini.